Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Nursifa, nomor NIM 18820500064. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan peserta didik. Proses pertumbuhan dan perkembangan setiap individu peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh dan dampak yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal perlu diantisipasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi secara positif untuk setiap dampak yang ditimbulkan dan mengoptimalkannya jika itu positif dampaknya untuk setiap peserta didik. Tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan dapat dikarenakan faktor ekonomi, sosial, budaya, latar belakang pendidikan, kekurangan atau kelebihan nutrisi, sakit, kecelakaan, serta faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dan dapat melemahkan proses terjadinya pertumbuhan yang dapat membuat bagian dari syaraf dan fisik tidak mengalami pertumbuhan yang optimal. Faktor-faktor lainnya yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perkembangan individu seperti pola asuh atau pola pendidikan, ekonomi, sosial, latar belakang kehidupan keluarga, nutrisi yang cukup, kesehatan yang baik. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap mutu kehidupan anak berikutnya. Peluang yang memberikan kesempatan bagi siswa atau anak usia sekolah memperoleh berbagai stimulus yang dimaksud, maka dapat berdampak bagi kemampuan dasarnya dalam kecerdasan dan memberi peluang bagi bakat atau minatnya. Ada banyak kompetensi yang terdapat dalam diri anak atau peserta didik, antara lain bakat musik atau melukis dan lain-lain yang sifatnya non-intelektual. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pengetahuan, saat ini ada yang namanya asesmen untuk mapping talenta. Instrumen ini memberikan urutan bakat individu. Keseluruhan bakat digambarkan dalam sebuah peta yang membagi atas 4 peta besar, yaitu striving, thinking, relating, influencing. Thinking atau berpikir yang dimaksud adalah bagaimana individu dalam melakukan aktivitas kegiatannya didominasi oleh strategi, ide, analisis, belajar, ada topik atau konteks yang selalu dipikirkan dengan menggunakan aktivitas mental. Striving atau berusaha untuk secara terus-menerus menjadi lebih baik. Ada kecenderungan fokus, memiliki nilai-nilai hidup yang dapat dipercaya, memiliki disiplin, konsisten. Sedangkan yang memiliki bakat yang dominan dalam relating seperti mudah menjalin hubungan dengan orang lain, memiliki saling pengertian. Pemetaan talenta atau bakat adalah salah satu cara yang dapat memberikan informasi tambahan yang dapat menolong individu mengenal kapasitas dirinya. Ini memberikan informasi bahwa setiap orang sebagai individu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama termasuk kembar sekalipun, karena pada dasarnya bakat sangat kompleks. Kecerdasan tidak lepas dari gen yang dibawa oleh individu dari kedua orang tuanya. Artinya, dalam proses berlangsungnya tumbuh kembang terjadi yang namanya pemenuhan kebutuhan dari cikal bakal individu. Misalnya, calon ibu siap untuk menerima cikal bakal anaknya. Tidak ada tekanan psikologis yang dialami selama kehamilan. Misalnya, ada ibu yang tidak suka hamil lagi, sehingga sejak awal mengetahui kehamilannya ingin diaborsi. Atau ada yang hamil karena tindakan kekerasan seks sehingga mengalami ketidaksiapan selama proses kehamilan. Atau ada gennya mengalami kerusakan sehingga pada saat anaknya lahir menimbulkan kecacatan permanen yang sangat sulit untuk dikembalikan kepada perkembangan yang seharusnya. Tiap individu peserta didik mengalami kecepatan perkembangan yang berbeda satu individu dengan individu lainnya, karena dipengaruhi adanya faktor internal dan eksternal. Sebagai contoh, ada anak yang memang kebutuhan gizinya cukup dan diharapkan dampaknya terhadap perkembangan fisik. Kenyataannya, bisa saja tidak signifikan terhadap pertumbuhan fisiknya. Misalnya, tidak bertambah tinggi karena kedua orang tuanya memiliki tinggi badan yang normal saja. Jadi, jangan diharapkan
bahkan terjadi perubahan yang begitu pesat. Sudah dapat dipastikan tinggi atau bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Artinya, orang tua sebagai pembawa gen utama berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Teori triarki yang digunakan oleh Sternberg dalam White and Travis 2007 bahwa intelijensi terdiri dari komponensial, intelijensi kreatif, intelijensi kontelektual atau intelijensi praktis. Intelijensi komponensial menekankan pada strategi pemrosesan informasi, bagaimana mengenali, mendefinisikan permasalahan, memilih strategi, melakukan evaluasi. Intelijensi kontekstual adalah kemampuan beradaptasi sesuai dengan konteks situasi yang berbeda-beda. Perbedaan yang berkaitan dengan kecerdasan tentunya sangat sulit dikenali dan diketahui tanpa adanya report yang dapat memberikan penjelasan. Perbedaan lainnya adalah memiliki bakat yang berbeda satu dengan lainnya. Pola asuh yang digunakan juga turut berperan dalam perkembangan setiap individu, karena melalui pola pendidikan yang digunakan berdampak terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dibangun yang nantinya berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Lingkungan sekolah juga adalah areal yang idealnya berperan terhadap pengembangan kapasitas peserta didik. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dikondisikan mampu menciptakan ruang gerak yang kondusif, keterlibatan orang tua dengan guru, guru dengan siswa, guru dan guru. Ada hal yang dapat dipelajari dari aktivitas yang melibatkan seluruh komponen terkait di sekolah untuk memotivasi dan memberikan semangat, karena kegiatan yang terstruktur dan tidak pun berpengaruh terhadap tumbuh kembang peserta didik. Nutrisi yang dikonsumsi ibu juga berperan terhadap tumbuh kembang anak, karena pada dasarnya gen yang bertumbuh akan semakin dilengkapi dengan pemberian asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, yang berpengaruh bukan hanya adanya gen, namun dilengkapi dengan nutrisi yang sesuai. Tahun 1990, ada anak dengan bentuk seperti anak monyet dengan usia hampir 7 tahun, tingginya 65 cm, sekujur tubuhnya penuh bulu, dan tidak memiliki kemampuan berkomunikasi. Dari informasi yang diperoleh, bahwa selama masa kehamilan tidak pernah mendapat nutrisi yang cukup, dan mereka hidup di bawah jembatan atau tidur di dalam gerobak dorong. Sewaktu kami mengetahui hal ini, ternyata sangat menakutkan kalau manusia tidak mendapat kesempatan dan perawatan serta nutrisi yang cukup, berdampak terhadap proses tumbuh kembang selanjutnya. Salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam Millennium Development Goals adalah mengenai pentingnya kesehatan ibu pada masa hamil untuk mendapatkan generasi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dari keluarga perlu ditanamkan sejak dini, peka akan kebutuhan selama masa tumbuh kembang sejak dimulainya kehidupan janin. Jadi, cikal bakal manusia yang mengalami pertumbuhan perkembangan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya diharapkan akan semakin mengalami perubahan dan penyempurnaan dalam perubahan perkembangan fisik. Karena adanya pertambahan, pengalaman, kematangan, kesempatan untuk mendapatkan stimulus yang diperlukan sangat berarti bagi proses tumbuh kembang setiap individu.